Tapi keluasan kedalaman materinya kan bisa beda. Oh ya. Ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya sebenarnya ini merancang Pak, tapi skalanya kecil gitu. Ya enggak apa-apa. Merancang yang kecil dulu, habis itu selanjutnya merancang yang lebih besar, yang lebih kompleks lagi di atasnya. Oh, Ya. siap, Pak. Ya, karena Bapak menghendaki mulai minggu ke-6 dia sudah bisa mulai mengawali untuk merancang kan? Betul, Pak. Ya, kayak gitu. Betul. Nah, kemampuan merancang itu jangan sampai hilang, Pak. Hanya gara-gara persoalan kecil dan besar itu tadi. Ya. Ya. Tapi merancang itu kemampuan apa ya, Pak ya? Merancang itu. Merancang itu sintesis ya, Pak ya? Sintesis ya. Ya, menggabung-gabungkan begitu ya, Pak ya. Ya, sudah levelnya sintesis ini, Pak, merancang ini. Di atasnya analisis ini kemampuannya. Ya. Ya kan? Menggabungkan ide, menggabungkan konstruksi, menggabungkan apa, teori, bisa juga begitu kan? Ya. Merancang. Ya, gitu ya Pak kira-kira. Ngerti, Pak? Ya. Sudah sampai itu aja Pak? Sampai situ aja, Pak. Tabelnya belum jadi rancangan. Belum, Pak. Mungkin yang lain bisa, Pak. Iya. Kelihatan dari senyumnya kok Pak. Oh, iya, Pak. Kalau belum jadi. Terima kasih ya Pak ya. Ada yang mau lanjutkan ini Pak? Ya. Nah, kata kerja operasional itu Bapak Ibu bisa lihat pada slide yang itu loh Pak, yang apa namanya taksonomi Bloom, yang ada orangnya lari-lari gitu. Ya, yang kognitif, psikomotorik, afeksi itu di dalam setiap kotak itu kan ada beberapa kata kerja, ada verb. Bapak Ibu bisa gunakan itu, tetapi kalau di situ tidak ada, Bapak Ibu ciptakan sendiri. Ya, pilih sendiri, membuat sendiri. Dan kata kerja operasional itu ya diambil dari bukunya Pak Anderson sama Pak Bloom kok. Cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu aja verbnya. Ya, dipakai di mana-mana kalau pelatihan pekerja AA. Baik Bapak Ibu, yang lain sekarang. Desain sudah. Ah, Bapak, ya Pak. Perwakilan dari mana Pak? Ilmu terapan, ilmu rekayasa ya. Applied science ya. Applied science, sains terapan. Itu diploma ya Pak ya? Oh iya. Iya. Iya, dulu fakultas saya itu maunya pakai istilah itu. Sains terapan D3. Ya, terus enggak jadi pakai istilah vokasi. Ya, fakultas vokasi. Ya. Ya, vokasi. Silakan, Pak. Ya. Ini yang Bapak tampilkan mata kuliah jenjang D3 ya? Oh ya, nanti bisa lihat ininya. Menurut pengalaman saya Bapak Ibu membuat begini ini repotnya di awal aja Pak. Nanti setiap semesternya enak, bisa dipandu. Ya Pak ya. Hanya awal aja waktu belum punya. Kalau perubahan kurikulum pun asalkan mata kuliahnya tidak kegusur itu cuma ngedit-ngedit sedikit aja Pak. Iya, ngedit-ngedit aja. Kecuali kalau mata kuliahnya kegusur ya Pak. Supaya tidak kegusur mata kuliahnya saat perubahan kurikulum diapain Bapak Ibu? Ya. Ya, tim penyusun kurikulumnya gacam gitu ya. Kemarin dia apa Pak? Diapakan? Ya. Ya. Ya itu Pak, pada saat membahas capaian pembelajaran nanti outcome-nya itu Bapak berjuang di situ. Ya. Jadi kira-kira nanti outcome yang terkait dengan mata kuliah kita yang ingin kita pertahankan itu Bapak berjuang di situ. Dulu di tempat saya pernah Pak, beberapa teman yang baru pulang dari sekolah dari luar negeri itu mengusulkan mata kuliah nanoteknologi Bapak Ibu di tempat saya waktu itu. Ya, tapi waktu itu CP-nya nggak ada. Ya akhirnya tim kurikulum, ya oke lah kalau teman mau itu CP-nya kita tambah di situ, begitu CP-nya ditambah, nyari yang ngajar enggak ketemu. Ya, ngajar ketemu di ITB Pak Hermawan, di ITB. Iya, tapi beliaunya itu sudah lama saya tidak akan ini, dan juga di sini tidak ada labnya gitu. Akhirnya ya karena itu, karena resource yang tidak ada, kita tidak bisa mengadakan dalam waktu dekat, akhirnya kita relakan mata kuliah itu tidak diajarkan di
Padahal waktu itu lagi booming Pak. Terus lagi aplikasinya banyak di di bidang kedokteran. Ya, dalam bidang kedokteran. Kebetulan kita punya S2 yang kerjasama dengan Dr. Stomo. Akhirnya kita batalkan karena resource-nya enggak. Baik Pak, lanjut. Terima kasih. Ini kebetulan saya ambil untuk mata kuliah sistem operasi. Ya, ini CP mata kuliahnya. Yang pertama mampu. Ini di semester 4 jadi Pak. Semester 4. Semester 4 dulu. Semester 4. Mampu menjelaskan teori dasar, mampu menjelaskan manajemen proses. Kenapa ini saya buat 3? Karena di kita sistemnya assessment Pak. Nah, untuk setiap kajian itu, untuk setiap kajian tadi jadi 1 assessment. Jadi target dari CP ini diasumsikan nanti untuk ke ujian assessment 3 kali. Dengan pengelompokan, ini sudah disepakati dengan tim teaching kita Pak. Gitu. Ini ada 3, kemudian kita uraikan. Jadi untuk mengikuti mata kuliah ini harus lulus dulu mata kuliah sistem komputer. Dari sini di awal minggu pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori dasar dari sistem operasi. Kemudian lanjut ke pertemuan minggu kedua, ini mampu menjelaskan mengidentifikasi diagram state proses pada sistem operasi. Nah dari sini saya lari dulu ke sini Pak. Kenapa saya lari ke sini? Karena ini praktikum. Jadi diarahkan praktikum, mampu melakukan instalasi sistem operasi, khususnya Windows 10 dan Linux Mint. Kemudian mampu mengidentifikasi perintah dasarnya itu sendiri. Nah ini juga tertunda lagi dulu, melanjutin dulu teorinya. Kalau berdasarkan urutan, ini belum sempat saya tulis minggu-minggunya. Mampu menjelaskan algoritma penjabaran proses dan manajemen proses. Kemudian dari situ masuk ke praktikum ini, gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan manajemen I/O dan file pada sistem operasi. Lanjut dengan praktikumnya. Kemudian mampu menjelaskan algoritma penyimpanan sekunder. Kemudian ini praktikum sebelah sini saya simpan. Kemudian mampu menjelaskan keamanan dan troubleshooting pada sistem operasi. Ini untuk gambaran keterkaitannya. Kemudian untuk RPS-nya sendiri, ini sudah saya sesuaikan dengan aspek-aspek yang tadi Pak. Ini lebih banyak di P-nya lebih besar gitu ya. C-nya kecil-kecil, dan yang praktikum di P3 karena mereka harus mampu melakukan instalasi langsung kurang lebih. Ini ada sekitar 11. Dari 11 tadi sudah di breakdown kembali. Ini sumber referensinya, kemudian software yang kita gunakan, lalu hardware yang kita gunakan. Ini semester ini saya berdua mengajar. Kemudian, nah ini saya turunkan lagi untuk memudahkan saya memindah-mindahkan. Ini waktunya tetap muka. Ini ada pemutaran video, diskusi, penugasan. Kemudian dan seterusnya, kurang lebih sih seperti ini. Sebetulnya ini saya petakan dari hasil diskusi kita sebelumnya dengan tim. Ini sudah kita petakan di sini. Ya, cuma karena formatnya baru, kita baru pindah-pindahkan gitu. Kurang lebih sih seperti ini. Apa yang ada di sini nanti kita akan pindahkan ke sana. Kurang lebih itu Pak. Mungkin minta masukannya Pak. Yang analisis belajar dulu Pak. Yang tadi. Ya. Jadi ini Oh yang ini Pak. Ini Pak ya. Mungkin yang dari latar dulu Pak ya. Halo. Lupa. Gini. Kira-kira masih saya itu belajar tentang operating sistem itu satu, dia mau menjelaskan, ya kan? Yang kedua, ada nggak kemampuan untuk melakukan setting
setting sudah diberikan di sisi setting untuk ini operating sistemnya, di sistem komputer di sistem komputernya, troubleshooting belum. belum ini, ya. Tadi ada instalasi, Ada. ya, menginstalasi ini ya. Kalau instalasi itu kan ya harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Setiap operating system berbeda itu ya Pak. Baik kalau begitu. Jadi dua Pak Bapak menjelaskan macam-macam operating system, ya, dari memori dan sebagainya. Yang kedua adalah menginstal operating system, ya. Mari kita lihat ini Pak, kemampuan ini. Kemampuan 1, 2, 3 ini. Kalau mahasiswa punya kemampuan ini, menyebabkan mahasiswa punya kemampuan ini lagi atau tidak? Ya. Mana yang menyebabkan dia bisa melakukan instalasi operating system? Di yang nomor 1, Pak. Nomor 1, Ya. mampu menjelaskan teori dasar, Sistem operasi dengan benar. dan dapat melakukan Ada. ya. Berapa operating system itu Pak? 2, Pak. Untuk kasus, ya 2. Ini yang studi kasus 2. Tapi ya di penugasan biasanya ada 1 lagi sistem operasi yang dibebaskan. Mampu menjelaskan manajemen proses dan manajemen memori serta mampu mengoperasikannya. Oh ya, oke. Mampu menjelaskan manajemen security pada sistem. Oke. Kelihatan tidak Pak ya vokasinya ini? Kelihatan tidak ya vokasinya? Kelihatan ya?